Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Pendidikan. Kucing didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada hasil dan sistematis, di mana KUS memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Koci, menurut Grant. Paradigma berpikir kucing: 1. Fokus pada kunci. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kompetensi inti kucing: 1. Kehadiran penuh atau present. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Alur Tirta dalam kucing adalah metode yang berdasarkan pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam tujuan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban, kelas 219B. Saya Restiani Agusvita dari SMP Negeri 1 Tuban. Saya Triasi dari SDN Sumurgung 1 Tuban. Dan saya Budi Utami dari SMP Negeri 6 Tuban. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu juga baik. Begini Bu Utami ya, sebelum kita melakukan kucing, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada kucing saat ini, KUS dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kucing. Dan yang ketiga, bagaimana kucing tadi memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari kucingnya. Dan jangan lupa ya Bu, pertanyaan tadi disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Tami, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing saat ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan saat ini adalah presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Jadi kompetensi tadi
kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiganya tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Putri. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan agar dapat tercapai dalam proses coaching saat ini? Saya ingin Puji saya ini bisa menemukan solusi dan juga permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah yang dapat mengatasi dari permasalahannya ini. Demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan setelah ini Ibu melakukan proses kuci terhadap kucinya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Bu Utami. Bagaimana Bu Resti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Utami sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Bu Resti ada yang mau disampaikan. Ada apa ya Bu? Benar Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi kita tidak banyak waktu ya Bu Resti, cukup nanti sekitar 15 sampai 20 menit saja ya Bu. Kita ngobrol-ngobrolnya. Apa yang ingin Bu Resti sampaikan? Begini Bu, di sekolah saya itu sepertinya tidak ada perubahan. Guru-guru di sini itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Ceramah lagi. Padahal seperti yang kita ketahui, di zaman ini sudah semakin canggih ya Bu ya. Jadi perlu adanya perubahan-perubahan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Kalau saya menggarisbawahi tentang permasalahan ini ya Bu ya, jadi permasalahan Bu Resti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu. Jadi pembelajarannya itu dengan cara konvensional, itu saja, kurang bervariatif. Kira-kira dari percakapan kali ini apa yang ingin Bu Resti dapatkan? Begini Bu, saya kepingin di sekolah saya ini terjadi perubahan, khususnya dalam pembelajaran yang mana pembelajarannya lebih bervariatif lagi. Jadi Bu Resti ingin mengharapkan adanya perubahan yang begitu ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Resti inginkan atau Bu Resti dapatkan untuk saat ini? Iya, saya ingin di sekolah saya ini terjadi pembelajaran yang bervariatif, baik itu metode, model maupun media pembelajarannya. Begitu Bu. Dari hal yang Bu Resti sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariatif model atau media yang bisa dikatakan yang ideal ya Bu Resti ya. Kira-kira di sekolah Bu Resti ini berapa di level yang untuk saat ini? Iya, untuk saat ini pembelajaran yang bervariatif itu sekitar 5 Bu, di level 5 menurut saya. Oke, di level 5 ya. Mungkin di kondisi saat ini sekarang kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan tersebut? Menurut saya Bu, saya ingin meningkatkan menjadi level 7 gitu Bu, dari level 5 meningkat ke level 7. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu Resti tadi ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Bu Resti lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, sebenarnya saya ini masih mikir Bu
untuk monitoring nanti Ibu merencanakan monitoring atau pendampingan ya kira-kira? Atau selain itu ada nggak ya Bu ya strategi-strategi yang Ibu terapkan di sekolah dan juga teman-teman Ibu yang merasakan nyaman dengan penyampaian ini? Begini ya Bu, mungkin saya akan memilih mentoring Bu. Namun saya akan berkoordinasi dulu Bu dengan kepala sekolah, membuat semacam apa ya pelatihan atau workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru agar pembelajaran lebih kreatif lagi. Berarti Bu Resti ini sudah merencanakan monitoring, pendampingan atau pelatihan seperti workshop gitu ya. Dari ketiganya itu mana yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi? Kira-kira menurut Bu Resti yang mana? Menurut saya yang mentoring Bu, karena kalau workshop dana juga kita kan perlu banyak Bu. Jadi kalau menurut saya lebih pada ke mentoring, karena workshop juga kita perlu narasumber juga, jadi dananya lebih besar Bu. Kalau mentoring ya lumayan tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Baik, dengan mentoring ini kira-kira Bu Resti memerlukan support atau bantuan dari siapa saja kira-kira? Iya, untuk mentoring ini rencananya saya meminta bantuan pada rekan guru Bu. Rekan guru ini tentunya yang ahli di bidang IT dan pembelajaran yang bervariatif. Berarti Bu Resti ingin mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan teman dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Bu Resti ini mau melaksanakan monitoring ini? Ya, rencana saya secepatnya Bu, minggu depan mungkin Bu saya akan melakukan rencana saya ini. Wah, bagus sekali. Oke Bu Resti, ini rencana yang luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Bu Resti dapatkan? Bahwa dari percakapan kali ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, bahwa untuk menjalankan pembelajaran yang bervariatif atau perubahan di sekolah saya akan melaksanakan mentoring yang berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ahli di bidang IT dan pembelajaran yang bervariatif. Alhamdulillah Bu Resti sudah ada gambaran ya Bu ya, bagaimana untuk memantapkan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Resti. Oke Bu Resti, saya tunggu kabar-kabar dari Bu Resti setelah melakukan kegiatan monitoring nanti. Saya sudah tidak sabar ini mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Resti. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu sampai di sini. Semoga rencana Bu Resti ke depan untuk mentoring ini nanti dan juga berkolaborasi dengan teman-teman ini berjalan dengan baik dan sukses. Amin, terima kasih Bu Utami. Saya lega sekali bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Resti, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung segera Bu Resti menghubungi saya. Iya baik Bu, terima kasih. Semoga kita bisa mengobrol lagi ya Bu ya di kesempatan yang lainnya. Iya Bu Utami, terima kasih. Oke, begitu saja ya Bu Resti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Utami. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Tadi sudah melakukan proses kucing ya. Bagaimana hasilnya tadi? Alhamdulillah Putri, kucing saya hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu. Saya
dilakukan pada proses kucing berdasarkan kriteria rubrik penilaian. Selama kucing saya ini tadi, saya sebagai coach sudah melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang saya berikan pertanyaan yaitu tentang tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menggali informasi agar kucing saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, kami tadi sudah melakukan kucing dengan baik sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan yang saya amati tadi pada saat observasi. Kami sudah berhasil menyampaikan proses kucing sesuai dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian juga mengarahkan kucing untuk menemukan solusi dan rencana aksi yang akan dilakukan. Kami tadi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri kucing untuk menjalankan rencana aksinya agar berjalan dengan baik. Saya jadi juga sudah mendengar kami melakukan percakapan dengan kucingnya. Itu tandanya bahwa kami sudah kehadiran penuh atau present. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan tentunya juga ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ibu sudah melakukan proses kucing dengan baik. Terima kasih. Oh iya Bu, satu lagi pertanyaan ya Bu. Kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada proses kucing selanjutnya? Begini Putri, saya ingin mengembangkan pada proses kucing saya. Selanjutnya adalah saya ingin mendalami tentang pengembangan alur tirta supaya lebih baik dalam pada proses kucing-kucing saya selanjutnya. Luar biasa jika ibu ingin mendalami alur tirta sehingga proses kucing lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Tami atas kesempatannya pada sesi tanya jawab ini, mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga Ibu Tami semakin sukses dalam melakukan kucing-kucing selanjutnya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademis. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada demonstrasi kontekstual modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.